Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Terakhir beliau bahas tentang ucapan Nabi bahwa Allah mendengar dan melihat. Allah mendengar dan melihat. Nabi mengatakan seperti itu sambil apa? Ya. Nabi mengatakan bahwa Allah melihat, Allah mendengar sambil menunjuk mata dan telinga beliau dengan jempol dan telunjuknya. Ya. Seperti ini, dengan jempol dan telunjuknya. Kemudian Nabi juga mengatakan, ya'khudullahu azza wa jal samawatihi wa ardihi biyadayhi. Allah azza wa jal mengambil langit-langit, menggenggam langit dan bumi dengan kedua tangannya sambil beliau begini, ya, menggenggam telapak tangan beliau lalu melepaskannya. Wa yaqbidu asabi'ahu wa yabsutuha, menggenggam jari-jari beliau kemudian melepaskannya. Allah menggenggam langit dan bumi sambil beliau memperagakan dengan tangannya. Nah, kemarin ada pembahasan, bolehkah kita mengikuti cara Nabi tersebut? Beliau membawakan dua pendapat ulama. Yang pertama, membolehkan secara mutlak, karena perbuatan Nabi tentu untuk diikuti, untuk ditiru, untuk dicontoh. Dan Nabi maksum. Seandainya beliau kurang tepat memperagakan seperti itu, khawatir manusia salah faham bahwa Allah mempunyai mata, mempunyai telinga persis seperti kita, atau Allah menggenggam jari-jarinya persis seperti kita. Tentu ini anggapan yang salah. Salahnya di persisnya itu. Berarti Nabi tidak maksum, ya kan? Maka pendapat golongan pertama mengatakan boleh. Boleh. Pendapat kedua mengatakan jangan. Ya. Berbahaya. Khawatir nanti manusia salah faham. Ya. Sebuah khawatiran yang tentu juga akan menimpa para sahabat. Kan di tengah-tengah sahabat ada orang-orang Arab jahiliyah, ada orang-orang Arab Badui. Tidak semua sahabat cerdas, ya kan? Semua sahabat taat, ya. Semua sahabat adil, ya. Tapi seluruh sahabat dalam kecerdasan yang sama, ini tidak. Maka inilah dua pendapat ulama yang tentu kita bisa berpihak
mana di antara dua pendapat ini yang aqrab lis-shawab, yang lebih dekat kepada kebenaran. Yang satu mengkhawatirkan sesuatu yang tidak dikhawatirkan oleh Nabi. Yang satu mengikuti Nabi apa adanya. Ya. Oleh karena itu kelirulah orang-orang yang mengatakan, barang siapa yang mengatakan menjelaskan tangan Allah sambil menggerak-gerakkan tangannya, maka potonglah tangannya. Ini terkena syubhat Asy'ariyah, terkena syubhat Mu'tazilah yang mengatakan, meyakini bahwa Allah tidak punya tangan. Nabi mencontohkan dengan menggerak-gerakkan jarinya, dengan menunjuk mata dan telinganya. Tentu yang dicontohkan oleh Nabi itu yang terbaik. Ya. Kemudian beliau membahas tentang faedah. Apa faedah mengimani dua sifat Allah, as-sam'u wal basar, wal faidatul maslakiyatu minal imani bisifatai as-sam'i wal basar. Apa faedahnya? An nuhadhdhira mukhalafatallahi fi aqwalina wa af'alina. Kita semakin takut menyelisihi Allah. Kita semakin takut bermaksiat kepada Allah, baik secara ucapan atau perbuatan. Setiap kali kita mengucapkan perbuatan dosa, Allah dengar. Setiap kali kita melakukan perbuatan dosa, Allah melihat. Ini salah satu faedah kita mengimani bahwa Allah melihat, Allah mendengar. Dan tidak perlu ditanyakan maksud mendengar melihat itu apa. Semua orang tahu mendengar itu apa, melihat itu apa. Persis seperti kedua tangan Allah, wajah Allah, tidak perlu ditanyakan maksud tangan Allah itu apa, maksud wajah Allah itu apa. Semua orang tahu wajah itu apa, semua orang tahu tangan itu apa. Yang wajib kita imani bahwa tangan Allah tidak sama dengan tangan siapapun, wajah Allah tidak sama dengan wajah siapapun, sebagaimana pembahasan yang diulang-ulang oleh beliau di kitab ini. Dan wajib bagi kita mengulang-ulang pemahaman ini karena subhat dari mana-mana. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah as-Salaf dituduh sebagai mujassimah ketika meyakini, mengatakan bahwa Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai wajah, dan seterusnya. Kemudian wa fil ayati min asma'illah, di ayat di atas terdapat nama-nama Allah, di mana disebutkan di sini ada dua nama dan ada beberapa sifat. Ada dua nama dan ada setidaknya 4 sifat. Jadi satu nama bisa beberapa sifat. Ya. Seperti nama Ar-Rahman, satu nama kan? Tetapi di dalamnya mengandung beberapa sifat. Bahwa Allah pengasih, Allah penyayang, Allah penyantun, Allah lebih rahim terhadap hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Banyak sekali sifat
Padahal dari satu nama, Ar-Rahman. Ya. Apa dua nama yang dimaksud? As-Sami' Al-Basir. Salah satu nama Allah As-Sami' Al-Basir. Abdul Basir, Abdul Sami' boleh. Kemudian sifat-sifat apa yang terdapat dari nama ini? Beliau katakan isbatus sam'i wal basar wal amri wal mau'idah, yaitu ketetapan bahwa Allah itu mempunyai pendengaran, mempunyai penglihatan, memerintahkan sesuatu, menasihati, ya, termasuk juga melarang. Gitu. Ini sifat-sifat yang terkandung dalam As-Sami' Al-Basir. Ya. Kita lanjutkan. Muallif membawakan surat Al-Kahfi ayat 39. Wa qawluhu walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Seandainya engkau masuk ke dalam kebunmu, tamanmu dengan mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah, niscaya ini kisah tentang dua orang, yang satu bersyukur, yang satu kufur. Ya, saya bacakan kisahnya, ada mushaf. Kisah tentang dua orang laki-laki yang bersahabat, yang satu bersyukur, yang satu kufur. Ini sebuah perumpamaan. Allah banyak sekali membuat perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Al-Kahfi ini. Panjang ini, terdiri dari beberapa ayat. Dimulai dari ayat 32. Ya. Antum bisa lihat yang bawa mushaf. Qala Allah Ta'ala wadrib lahum mathalan. Sampaikan kepada mereka sebuah perumpamaan. Rajulain, ada dua orang laki-laki, yang satu taat kepada Allah, yang satu bermaksiat. Ja'alna li ahadihima jannatain, kami jadikan untuk laki-laki yang maksiat itu dua buah kebun, dua buah taman. Antum bisa bayangkan, Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy mendengar kata taman, mendengar kata kebun, itu seperti apa ya keinginannya. Itu. Mereka hidup di tengah-tengah padang pasir yang tandus. Lalu Al-Quran bercerita tentang taman, kebun. Kebun tentu penuh dengan pohon, tanaman, rumput. Gitu. Min a'nabin, dua kebun anggur. Ya, dua kebun anggur. Wa hafafnahuma binakhlin,
yang dikelilingi dengan pohon kurma. Sebayangkan ya, dua taman, dua kebun anggur. Ya. Kebun itu tidak terbuka, tetapi ditutup, dipagari oleh pohon kurma. Kurma kan lurus ke atas ya, sebagai pagar. Tentu menakjubkan sekali bagi kita, apalagi bagi orang yang hidup di tengah padang pasir yang tandus. Wa ja'alna bainahuma zar'a. Dua kebun ini tidak nempel, tetapi berdekatan, tapi tidak nempel. Nah, antara dua kebun ini ada tanaman lagi. Luar biasa ya. Kiltal jannataini atat ukulaha. Kedua kebun itu menumbuhkan buahnya, bukan sekedar daun, bukan sekedar ranting, tetapi berbuah terus. Walam tazlim minhu syai'a, tidak berkurang sedikit pun. Kalau berkurangan, ini sayang sebelah sini nggak ada buahnya ya, sayang sebelah ini nggak ada buahnya, nah, ini berkurang. Ini ada buahnya. Setiap tangkai, setiap ranting ada buahnya. Buah yang luar biasa. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Di sekeliling kebun itu ada sungai. Semakin menakjubkan ini. Semakin ngiler ya, mungkin Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang yang hidup di tengah padang pasir mendengar kisah ini. Ya. Ada sungainya. Mana ada mereka melihat sungai ya? Air mengalir, kayak apa itu? Ya. Kita saja senang, apalagi mereka. Wa kana lahu thamar. Maka laki-laki ini, laki-laki maksiat ini mendapatkan buah-buahan, mendapatkan harta banyak dari dua kebunnya yang luar biasa itu. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Dia berkata kepada temannya yang taat itu. Dia berkata kepada temannya yang tidak bermaksiat itu sambil ngobrol, ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Hartaku lebih banyak dari hartamu. Aku lebih kuat. Biasa orang sukses, orang kaya menghina orang miskin. Ya. Temannya yang tidak berhasil, yang hidup miskin, dihina. Ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Hartaku jauh lebih banyak dari hartamu dan aku lebih kuat, bisa membayar orang ya, lebih kuat. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Lalu pada satu hari dia masuk ke dalam kebunnya, tamannya, dalam keadaan mendolimi diri dia sendiri. Antum tahu maksud mendolimi diri sendiri? Masih ingat kedoliman ada berapa? Kedoliman ada 3. Nah, salah satu bentuk kedoliman adalah mendolimi diri sendiri. Ya, kedoliman yang tidak mungkin diampuni oleh Allah, kezaliman yang mungkin diampuni oleh Allah, mungkin tidak, dan kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Ini kezaliman jenis kedua. Ya, kezaliman yang bisa diampuni dan bisa tidak. Apa? Seluruh kemaksiatan kepada Allah, maka itu adalah kezaliman terhadap
dirinya sendiri. Setiap kita meninggalkan sholat, setiap kita meninggalkan puasa Ramadan, setiap kita berzina, minum khamar, berjudi, maka berarti kita mendolimi diri kita. Karena kita biarkan kita terbakar api, kita biarkan kita disiksa di neraka, berarti kan dolim terhadap badan kita sendiri. Itulah dolimul li nafsi. Oleh karena itu, ketika Nabi Adam selesai berbuat maksiat, mendekati pohon larangan, lalu tersingkap pakaiannya, apa kata Adam? Rabbana dzalamna anfusana. Ya Rabb, ya Allah, aku telah mendolimi diriku sendiri. Ya. Maka seluruh perbuatan maksiat berarti kita zalim terhadap badan kita. Nah, laki-laki ini satu hari masuk ke dalam kebunnya sambil mendolimi dirinya sendiri, sambil berbuat dosa. Mungkin sambil minum khamar, mungkin sambil menggunjing orang, mungkin sambil berbuat maksiat, mendolimi dirinya sendiri. Apa katanya? Dari kalimatnya jelas dia mendolimi dirinya sendiri. Ma adunnu an tabida hadhihi abada. Aku yakin hartaku ini tidak akan habis, tidak akan musnah. Dia yakin apa yang dia miliki itu kekal. Ya. Sama dengan orang-orang kaya yang melihat tokonya di mana-mana, yang menghitung busnya ada sekian ratus, dia merasa aman. Ya. Sementara dia tidak punya utang, perusahaannya berjalan dengan lancar, sehat. Setiap hari untung bersih sekian ratus juta, bahkan sekian miliar. Dia merasa aman. Dia merasa aman bahwa dia akan memiliki ini dan bisa diwariskan turun-temurun 7 turunan misalnya. Kira-kira seperti itu. Melihat dua kebunnya yang luar biasa, berhektar-hektar, subur, kaya raya, dia mengatakan ma'adunnu an tabida hadhihi abada. Aku yakin milikku ini tidak akan binasa. Wa ma adunnu sa'ata qa'imah. Dan saat bisa bermakna hari kiamat, bisa bermakna saat di mana kehancuran itu tiba, ya. Meja ini ada saatnya. Gelas ini ada saatnya. Masjid ini ada saatnya untuk hancur. Nah, termasuk kebun dia ada saatnya untuk hancur, tapi dia mengatakan aku yakin enggak akan hancur. Ya. Berarti lupa diri dia, tidak sadar. Kalau dia sadar, mana ada sesuatu yang tidak hancur, sesuatu yang tidak binasa, tidak ada. Segala sesuatu pasti akan binasa, akan hancur. Nah, karena dia menyombongkan dirinya, tidak bersyukur kepada Allah, maka dia mengatakan, aku yakin apa yang aku miliki ini akan terus kekal. Wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Dan jika aku dikembalikan kepada Rabbku, maka dari kalimat ini menunjukkan bahwa dia masih ada iman, ya. Masih ada iman. Dalam beberapa terjemah disebutkan dia ini kafir, ya. Keliru, ya. Kalau kafir kufrun duna kufrin, ya, maka yang tepat dia bermaksiat. Iman masih ada tapi dia bermaksiat. Dan jika aku dikembalikan kepada Rabbku, kepada Allah, aku akan dapatkan yang lebih baik. Dia menyangka dirinya berbuat baik. Seperti sebagian orang yang menumpuk-numpuk harta, menimbun-nimbun harta,
lalu dia menyangka bahwa apa yang dia lakukan ini sebuah kebaikan, yaitu mempersiapkan untuk anak-anak, ya. Dia tidak ingin anaknya miskin. Tentu ini baik, ya kan? Tetapi sambil melalaikan kewajiban-kewajiban dia. Bagian dari syubhat. Sebagian saudara-saudara kita seperti itu. Ya. Sebagian orang-orang hizbiyin, harakiyin meninggalkan dakwah, meninggalkan ilmu agama, sibuk dengan dunia dengan alasan untuk memajukan ekonomi kaum muslimin, mengatasnamakan jihad. Ini bagian dari syubhat. Menyangka bahwa dia sedang berbuat baik, padahal tidak. Ketika dia tidak lakukan itu semua, Allah tidak akan nanya. Adapun jika dia tidak tahu tata cara wudu yang benar, Allah akan nanya. Ketika dia tidak ajarkan bagaimana cara solat seperti solatnya Nabi kepada anak-anaknya, dia akan ditanya. Ya, dia lupa ini. Justru dia melakukan sesuatu yang Allah tidak akan nanya. Ya, memajukan ekonomi umat, menyatukan umat, hal-hal besar yang bukan urusan dia, bukan kewajiban dia. Kewajiban para tokoh, para pemimpin. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Temannya menasihati. Dalam dialog, temannya menasihati dia. Akafarta billadzi khalaqaka min turabin. Apakah engkau kufur? Kufur tidak selamanya keluar dari Islam. Ada kufur apa? Ada kufur nikmat. Apakah kufur nikmat keluar dari Islam? Tidak. Ya. Apakah engkau akan kufur? Engkau tidak bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan engkau dari tanah, kemudian menciptakan dari nutfah. Nah, tentu ini kita semua manusia. Kita semua manusia selain Adam tidak dicipta dari tanah. Siapa yang diciptakan dari tanah? Hanya Adam. Selain Adam tidak diciptakan dari tanah, tapi dari nutfah. Min nutfatin thumma sawwaka rajula, lalu Allah menjadikan engkau seorang laki-laki sempurna, berkaki dua, bertangan dua, ada kepalanya, mata dan seterusnya, sempurna. Tadinya air hina, air mani, nutfah, jauh sekali sifatnya, ya. Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Dialah Allah Rabbku. Aku tidak akan menyekutukan Allah dengan satu apapun. Ini salah satu bentuk nasihat. Ya, tentang dirinya. Gitu. Menyebut tentang dirinya. Ketika kita sepadan, setingkat dengan si fulan. Kita ingin menasihati si fulan, tapi dia bukan adik kita, bukan anak kita, bukan adik kelas kita, bukan murid kita, sepadan. Nah, bisa kita menyebut diri kita. Kalau saya tidak, kalau saya begini. Gitu. Ini lebih sopan. Ya, barangkali lebih diharapkan bisa diterima. Berbeda dengan adik kita, murid kita. Kamu jangan begitu, haram. Kamu harus begini, harus begini. Adapun kepada teman, boleh dengan cara seperti ini. Lakinnahu Allah Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Dialah Allah Rabbku, aku tidak akan menyekutukan Allah dengan satu apapun. Bercerita tentang dirinya. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya Allah. Ini. Jika engkau, ini masih nasihat temannya tadi. Seandainya engkau masuk ke dalam kebunmu dengan mengucapkan Masya Allah,
la quwwata illa billah. Ya. Ada terusannya ini, mahdhuf bilang. Ya. Seandainya engkau masuk ke dalam kebunmu dengan mengatakan Masya Allah, ini semua adalah kehendak Allah. Ya. Ini semua adalah kehendak Allah. La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali Allah. Niscaya lebih baik. Maksudnya seperti itu. Ya. Kenapa? Engkau tidak ucapkan itu? Kenapa justru mengucapkan kalimat-kalimat kufur? Ma adunnu sa'ata qa'imatan. Aku yakin ini tidak akan musnah. Aku yakin ini bisa menopang hidupku. Aku yakin ucapan-ucapan orang sombong. Temannya menasihati, kenapa tidak engkau ucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malan wa waladan fa asa rabbi ay yu'tiyani khairan min jannatik. Engkau lihat aku, hartaku, anakku lebih sedikit. Berarti banyaknya anak menjadi kebanggaan di hari itu. Ya. Engkau lihat aku, hartaku lebih sedikit, anakku lebih sedikit, tapi mungkin Allah akan memberikan kepadaku yang lebih baik dari kebunmu. Wa yursila 'alaiha husbanan, dan tidak mustahil Allah akan mengirimkan angin panas. Ya, petir halilintar dari langit, fatusbiha sa'idan zalaqa, lalu kebunmu menjadi kering, menjadi tidak berbuah lagi, mati semua. Ya. Au yusbiha ma'uha ghaura, dan menjadikan airnya kering, kan ada sungai di situ, kering. Falan tastati'a lahu talaba, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Wa ukhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi, dan betul ucapan temannya itu terjadi. Ya. Buah-buahannya rontok, kebunnya hancur, mati. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi, lalu dia membolak-balikkan kedua tangannya. Perbuatan orang Arab ketika menemukan kegagalan, membolak-balikkan tangannya. Ya. Ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha. Dia menyesali, dia meratapi apa yang telah dia lakukan. Dia mati-matian berjuang mendapatkan kebun tersebut, habis. Wahia khawiyatun ala urushiha, arsnya, ya, daun tertingginya rata dengan tanah, tumbang semua. Wa yaqul ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Celaka, seandainya aku tidak menyekutukan Rabbku dengan satu apapun. Seandainya aku bersyukur, seandainya aku tidak kufur. Walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Ini dibawakan oleh muallif untuk menunjukkan ketauhidan. Ya. Kita kembali kepada keterangan Syekh Utsaimin tentang ayat ini. Ada beberapa ayat yang dibawakan oleh beliau. Nanti kita bacakan syarah beliau sekaligus. Ayat kedua, ayat ke-253 dari suratul Baqarah. Qala Allah Ta'ala, walau sya'allahu maqtatalu. Jika Allah menghendaki, maka mereka tidak saling berperang.
tidak saling membunuh. Jika Allah menjadikan seluruh manusia ini damai, tidak ada yang saling membenci, saling berangkulan, saling berpelukan, mungkinkah? Sanggupkah? Tentu sanggup. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Jika Allah menghendaki seluruh manusia damai, tidak ada peperangan. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Kehendak apa ini? Syariah apa kauniyah? Kauniyah apa syariah? Kauniyah. Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Kehendak secara kauniyah. Adapun kehendak secara syariah, maka itu hanya yang baik-baik saja. Maka secara syariah Allah tidak menghendaki adanya perzinahan, adanya perjudian, pelacuran, peperangan yang bukan karena Allah. Adapun secara kauniyah, ini kehendak Allah. Tidak ada kejadian di muka bumi ini yang bukan kehendak Allah. Ya. Bahkan peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafirin itu bagian dari kehendak Allah. Ya. Dan Allah senang ketika kaum muslimin berdiri bersaf-saf dengan senjatanya, ka'annahum bunyanum marsus, seperti bangunan yang tersusun rapi. Pasukan yang berdiri bersaf-saf, siap dengan senjatanya, siap mati membela agama Allah, siap membunuh atau dibunuh. Allah senang melihat pemandangan seperti itu. Kalau kita, banyak dari kita kan ngeri. Udah nggak usah perang lah, damai aja lah. Ya, buat apa perang? Ya. Sebagian orang mengatakan salah satu penyebab perang adalah agama. Agama, orang-orang ateis. Gitu. Kalau nggak ada agama, nggak ada peperangan, kata mereka. Ya. Mungkin ada benarnya. Bagi kita berperang memang karena agama, karena keyakinan. Ya. Pasukan salib waktu itu mungkin karena agamanya juga. Yang satu merasa membela kebenaran, yaitu salib, sementara kaum muslimin membela kebenaran Islam, berperang. Ya. Membunuh atau dibunuh. Kita berada dalam kebenaran tentunya. Dijanjikan syahadah, syahid, surga insyaallah. Kemudian ayat pertama dari suratul Maidah, qala Allah Ta'ala, uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan kepada kalian binatang-binatang ternak. Ini bukan berarti bahwa binatang yang bukan ternak otomatis haram, tidak. Ya. Ada binatang yang bukan ternak. Burung misalnya. Burung tidak diternak kan? Sedang terbang kita tangkap, kita panak, lalu kita sembelih, kita makan, tentu halal. Illa ma yujla alaikum ghaira muhillis saydi wa antum hurum. Kemudian ayat ini menyebutkan tentang binatang-binatang yang halal tetapi menjadi haram saat ihram. Ya, saat kita berihram. Berburu tidak boleh. Tidak boleh. Membantu juga tidak boleh. Abu Qatadah bersama para sahabat. Abu Qatadah ihram. Abu Qatadah tidak ihram. Sahabat-sahabat lain ihram. Mau umrah. Abu Qatadah sudah selesai.
Para sahabat melihat binatang buruan. Kalau kata kita kijang gitu ya. Para sahabat ingin sekali Abu Qatadah lihat. Gitu. Biar Abu Qatadah lihat binatang itu. Karena Abu Qatadah tidak sedang ihram. Boleh memburu binatang buruan. Ya. Para sahabat pengen banget. Kenapa dia nggak lihat ya? Kenapa? Mau ngasih tahu nggak boleh. Ya, ngasih tahu. Tuh ada tuh kijang tuh. Ya. Kalau ente kan nggak ihram kan? Tuh kejar tuh, nggak boleh, haram. Ya, membantu dalam bentuk apapun tidak boleh. Ya. Alhamdulillah akhirnya Abu Qatadah lihat. Gitu. Abu Qatadah lihat. Akhirnya dikejar. Dipanah, dapat bawa keberatan Abu Qatadah. Abu Qatadah minta sama sahabat lain, bantu dong, tolong dong, berat ini. Nggak ada yang mau, nggak boleh kan? Ini binatang buruan. Kita semua sedang ihram, nggak ada yang mau bantu. Dibawa sendiri berat. Sampai tempat peristirahatan, dimasak. Lalu Abu Qatadah makan kan? Yang lain ikut makan. Boleh apa tidak ikut makan? Boleh. Asal dia tidak membantu. Kalau dia ikut membantu tidak boleh. Ya. Para sahabat berani memakan setelah Nabi ikut makan. Ya. Jadi ini akhirnya ketemu dengan Nabi dan Nabi juga sedang ihram. Nabi tentu tidak ikut membantu. Nabi ikut makan, yang lain ikut makan. Ya, ini salah satu aturan ketika ihram. Ya, tidak boleh membunuh binatang buruan, tidak boleh membantu, tapi makan boleh. Makan boleh, asal dia tidak membantu. Kalau dia membantu dalam perburuan itu, maka tidak boleh makan. Di samping dia berdosa, ya, melanggar larangan, dia tidak boleh makan. Innallaha yahkumu ma yurid. Sungguh Allah menghakimi apapun yang Allah kehendaki. Kenapa pencuri itu dipotong tangannya? Jawaban yang paling tepat apa? Ya. Kenapa pezina itu mau sama mau nggak merugikan orang lain, cambuk 100 kali. Bahkan kalau sudah berkeluarga, sudah pernah berkeluarga, direjam sampai mati. Kenapa? Nah, karena Allah maunya begitu. Itu maunya Allah. Ini jawaban yang paling tepat. Innallaha yahkumu ma yurid. Kenapa pencuri dipotong tangannya? Karena itu maunya Allah. Allah mau kalau pencuri itu dipotong tangannya. Gitu. Maka jawaban gak usah muter-muter ya. Karena begini, karena kenapa sujud itu mesti mencium tanah? Kenapa pantat ditinggikan lebih tinggi dari kepala? Ya, dan seterusnya. Ini jawaban yang paling tepat, itu kehendak Allah. Iya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertanyaan, ketika haji apakah menyisir atau merapikan rambut dan rambut tersebut rontok, apakah terkena dam? Apa kriteria yang berhubungan dengan rambut yang terkena dam? Iya,
Iya, oleh karena itu ini kan sengaja kan, walaupun merontokkan rambutnya tidak sengaja, tapi menyisirnya kan sengaja. Nah, kecuali rambut kita di misalnya dijambak orang misalnya, lalu tercabut 5 helai 10 helai, maka tentu bukan kita yang salah, tidak ada dam, ya. Bahkan walaupun ada udzur, seperti waktu itu Wa'il bin Hujr, banyak sekali kutu di rambutnya, kena penyakit. Nabi menyuruh Wa'il untuk menggunduli rambutnya. Waktu itu sedang umrah, sedang ihram, dan membayar dam. Dalam ilmu medis, apabila wanita sudah melahirkan anak pertama, kedua, dan ketiga melalui operasi sesar, maka dokter menganjurkan untuk disteril atau diikat rahimnya. Apakah hal ini dibenarkan dalam syariat Islam? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita disuruh bertanya kepada ahlinya. Dokter tentu lebih tahu, ya kan? Kalau memang menurut dokter berbahaya, boleh, darurat kan? Ad-daruratu tubihul mahdhura. Hanya mungkin yang perlu kita cermati, apakah setiap melahirkan itu sulit sedikit harus operasi, sulit sedikit harus operasi. Ini yang perlu dipertimbangkan, ya. Karena ini kan sudah ribuan tahun yang lalu wanita melahirkan tanpa operasi, ya. Tentu tidak ada bedanya wanita dulu dengan wanita sekarang secara sifat alamiah, ya. Maka jangan ada masalah dikit operasi, masalah dikit operasi, jangan. Bagaimana hukum jika seorang istri selalu menolak hubungan suami istri selama 8 bulan dan susah komunikasi? Apa solusinya? Laki-laki berhak terhadap istrinya. Ketika istri nusyuz, maka lakukan 3 hal. Apa yang ditanyakan ini, istri sudah nusyuz, sudah durhaka kepada suami. Yang pertama, nasihati. Yang kedua, pisah tidur. Yang ketiga, pukul. Terakhir, cerai, ya. Kalau dibiarkan, ya sudah begitu, ambil tindakan, ya. Kalau toh harus berakhir dengan cerai, enggak masalah. Cerai itu tidak aib. Ibnu Umar pernah menceraikan istrinya. Bahkan Rasulullah pernah menceraikan istrinya. Hafsah bahkan pernah dicerai oleh Nabi setelah peristiwa madu. Hanya dirujuk lagi oleh Nabi SAW. Nabi beberapa kali diminta nasihat oleh seorang laki-laki tentang istrinya yang nusyuz, yang tidak baik. Nabi tidak pikir panjang, ceraikan, ya. Bagaimana hukum di masjid-masjid terdengar lantunan ayat suci Al-Quran atau
sholawatan sebelum diselenggarakan ibadah sholat. Bid'ah. Membacakan Al-Quran, membaca Al-Quran itu bid'ah dengan 3 sifat, 3 cara. 1, membaca Al-Quran bersama-sama, seperti paduan suara begitu, ya, bareng-bareng. Jelas ini bid'ah, kecuali anak-anak belajar. Yang kedua, membaca dengan bergotong royong, ya, si A dulu, habis itu si B, si C, terus diteruskan. Ini bid'ah. Yang ketiga, membaca Al-Quran dengan memaksa orang-orang untuk mendengarkan. Seperti jika masjid ini melantunkan ayat-ayat Al-Quran, berarti orang-orang di sekitar masjid ini harus diam mendengarkan. Tentu ini berat, maka ini bid'ah. Ya. Karena jika ayat Al-Quran sedang dibaca, maka kita harus diam mendengarkan, wajib. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Begitu juga sholawat. Seorang istri mendapat warisan dari orang tuanya dan dia bermaksud pergi haji tanpa suami. Apakah diperbolehkan? Suami tidak bisa pergi karena tidak ada biaya. Kalau ada mahram boleh. Mungkin abangnya, mungkin adik laki-lakinya, mungkin anak laki-lakinya, mungkin ayahnya, mungkin mertua laki-lakinya, mungkin menantu laki-lakinya. Yang penting ada mahram. Kalau tidak ada mahram dan juga tidak bersama suami, haram, dosa besar. Bagaimana cara menerapkan surat Al-Baqarah 200-202 yang dibolehkan mengharap dunia, sedangkan di surat Hud kita dilarang mengharap dunia. Mengharap dunia tanpa akhirat. Di surat Hud, ulaika laisa lahum fil akhirati ilan nar. Mereka itu orang-orang yang tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali neraka. Siapa yang dimaksud? Hanya mencari dunia, tidak ada kepikiran untuk mencari akhirat. Musyrik, kafir. Gitu. Adapun dia mencari dunia, habis itu mencari akhirat, atau bersamaan dengan itu, boleh. Tergantung apakah dia mengingkari kewajiban sholat. Kalau dia mengingkari kewajiban sholat itu, terancam kafir. Tapi kalau dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib, hanya dia berat menjalankannya, maka belum kafir. Menurut Imam Syafi'i bahwa menyentuh wanita atau istri membatalkan wudu. Sedangkan menurut riwayat Aisyah tidak. Kemudian menurut Imam Syafi'i darah karena luka adalah najis. Sedangkan menurut Syahalbani yang najis hanya darah haid. Mana yang lebih rajih? Yang pertama jelas, Aisyah sedang tidur, sementara Nabi sedang sholat. Kaki Aisyah tepat berada di tempat sujud Nabi, karena kecilnya kamar Nabi bersama Aisyah. Maka ketika Nabi hendak sujud, Nabi nyolek kaki Aisyah agar ditarik dikit, mau buat sujud. Ya. Ini persaksian Aisyah dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain. Nah, jelas di sini, ya, sangat jelas. Oleh karena itu, apa yang menjadi pendapat Imam Syafi'i tidak kuat.
Kemudian tentang darah, Syekh Albani membawakan riwayat bahwa ada seorang yang sholat, seorang sahabat yang sholat sambil menunggu pasukan yang tertidur. Jadi ada pasukan, Nabi menunjuk 2 orang untuk menjaga pasukan yang sedang tidur. 2 orang ini berunding, gantian, ya. Biar aku saja yang jaga, kamu tidur, nanti gantian, ya. Nanti kalau ada apa-apa saya bangunkan. Nah, sambil dia menjaga daripada bengong-bengong, dia sholat. Nah, ketika dia sholat itu ada panah dari musuh mengenai kakinya dan keluar darahnya. Dan sahabat ini masih meneruskan sholatnya sampai selesai. Berita ini tentu sampai kepada Nabi SAW, dan Nabi diam saja. Ya. Seandainya darah itu najis, tentu Nabi sudah katakan bahwa sholatmu tidak sah, mestinya dibatalkan karena darah najis. Gitu. Ini pendapat kuat bahwa darah tidak najis. Seandainya tidak ada kisah ini, maka cukup kita katakan darah tidak najis. Kenapa? Karena dalam menghukumi najis kita memakai kaidah al-bara'atul asliyah. Hukum asal semua benda di muka bumi ini najis apa tidak? Tidak najis. Nah, termasuk darah, nanah, ya, ludah, apapun enggak najis, kecuali yang dinyatakan najis oleh Al-Quran dan Sunnah, ya. Air kencing manusia, kotoran manusia, wadi, madi, darah haid, ini jelas dinyatakan najis oleh Nabi SAW. Di luar itu tidak. Mohon dijelaskan tata cara mengerjakan sholat jamak qashar ketika safar. Pertama, kita sholat duhur, misalnya duhur dengan asar. Kita sholat duhur 2 rakaat. Karena kita di Surabaya misalnya. Lalu salam, lalu qomat, lalu langsung sholat asar 2 rakaat. Jangan diselingi oleh apapun, ya. Kecuali ada sesuatu, nunggu yang lain misalnya, atau nunggu imamnya misalnya, ya. Kalau tidak ada sesuatu, maka langsung begitu salam langsung qomat, tidak zikir dulu. Zikirnya nanti setelah sholat asar, gitu ya. Bagaimana zuhurnya ikut imam setempat? Boleh. Kita mampir masjid di Surabaya atau di Semarang, sholat duhur, tentu penduduk sempat 4 rakaat, tentu kita harus 4 rakaat, tidak boleh qashar. Setelah itu kita berjamaah dengan sesama musafir, berlima misalnya, bersepuluh misalnya, sholat asar 2 rakaat. Wallahu a'lam. Iya, hanya itu kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.